Om Swastiastu, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai fungsi eksponen. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Dalam pertidaksamaan eksponen, kalian perlu memperhatikan dua hal, yaitu sifat fungsi eksponen itu, apakah sifat fungsi eksponen itu merupakan fungsi eksponen yang monoton naik atau yang monoton turun. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah membahas mengenai kemonotonan dari suatu fungsi eksponen. Jadi, fungsi eksponen itu dikatakan monoton naik jika A-nya itu lebih dari 1. Dan dia akan dikatakan monoton turun jika A-nya itu berada di antara 0 dan 1, di mana A itu merupakan bilangan pokok suatu eksponen ya. Untuk fungsi eksponen yang monoton naik, ada dua kemungkinan untuk memperoleh penyelesaian nanti. Ketika A pangkat fx itu lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, nilai fx itu akan lebih dari sama dengan gx. Jika A pangkat fx itu kurang dari sama dengan A pangkat gx, nilai fx itu kurang dari sama dengan gx. Jadi sederhananya, ketika dia monoton naik, maka kita tinggal mengambil pangkatnya saja dengan tanda pertidaksamaan itu tetap sesuai dengan soal awal. Jadi jika di awal itu lebih dari atau sama dengan, maka penyelesaiannya lebih dari atau sama dengan. Begitupun yang kurang dari atau sama dengannya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat fungsi eksponen monoton turun. Monoton turun itu terjadi ketika nilai A-nya itu berada di antara 0 dan 1. Jadi ketika monoton turun, maka A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx. Jadi nilai fx itu kurang dari sama dengan nilai gx. Jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka nilai fx itu lebih dari sama dengan gx. Jadi bisa dilihat di sini bedanya dengan monoton naik. Ketika monoton turun sifat fungsinya tersebut, maka tanda pertidaksamaan itu akan berbalik dari soalnya ya. Jika pernyataan di soal itu tandanya lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya itu kurang dari, begitu pula sebaliknya. Agar lebih memahami mengenai penggunaan dari sifat fungsi eksponen, di sini telah diberikan beberapa contoh soal mengenai pertidaksamaan eksponen. Mari kita selesaikan bersama. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut. Jadi yang A itu 9 pangkat X lebih dari 729. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini, kita harus buat bilangan pokoknya sama terlebih dahulu. Jadi 729 kita bisa ubah menjadi 9 berpangkat. Oke, sini 9 pangkat X lebih dari 729, itu kan 9 pangkat 3. Jadi ketika bilangan pokok sudah sama, kita cek apakah itu termasuk monoton naik atau monoton turun. Nah, 9 ini kan lebih dari 1, maka sudah bisa dipastikan bahwa bentuk ini merupakan bentuk monoton naik, sehingga tanda pertidaksamaan tetap. Kita tinggal ambil pangkatnya. Jadi penyelesaiannya X lebih dari 3. Untuk soal yang kedua, 3 pangkat 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2X dikurangi 1. Seperti biasa, langkah pertama kita harus samakan bilangan pokok dulu. Di ruas kiri bilangan pokoknya adalah 3, di ruas kanan 9. Kita harus ubah menjadi bilangan pokok yang sama, sehingga yang diubah adalah bilangan pokok di ruas kanan ya. Bilangan pokok di ruas kanan menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan nilainya 9 ya. Jadi nilainya itu tetap, hanya bentuknya saja yang berubah. Berarti di sini
3 pangkat 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan, ingat di sini ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu dikalikan. 3 pangkat 4x dikurangi 2. Nah, di sini baik di ruas kiri maupun ruas kanan bilangan pokok sudah sama, yaitu 3. Sekarang kita tinggal ambil pangkatnya. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah ini termasuk monoton naik atau turun. 3 jelas lebih dari 1 ya, sehingga kita bisa pastikan bahwa ini merupakan fungsi yang monoton naik. Sehingga kita tinggal ambil pangkatnya. Tanda pertidaksamaan tetap. Kumpulkan elemen yang sejenis, berarti 3x min 4x kurang dari sama dengan min 2 dikurangi 2. Kita lanjutkan, berarti di sini min x kurang dari sama dengan min 4. Sehingga nilai x-nya itu lebih dari sama dengan 4. Jadi ingat, pada pertidaksamaan ketika kita membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaan itu akan bernilai benar jika dan hanya jika tandanya dibalik ya. Jangan sampai lupa itu. Sehingga ini penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut. Jadi di sini yang pertama itu ada soal 1/8 pangkat 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 1/4 pangkat 4x per 5. Jadi langkah pertama kita harus samakan bilangan pokoknya dulu. Perhatikan, antara 1/8 dengan 1/4 kita kan bisa mengubah menjadi suatu bentuk yang sama yang memiliki bilangan pokok yang sama. Kita bisa ubah ke dalam bentuk 1/2 deh ya. Jadi 1/8 itu kan sama dengan setengah pangkat 3. 1/4 itu setengah pangkat 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Ini 3 kali 3, 9x ditambah 6. Kurang dari sama dengan setengah pangkat 8x min 10. Nah, di sini baik di ruas kiri maupun ruas kanan, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama setengah. Sekarang kita tinggal cek apakah dia monoton naik atau monoton turun. Nah, ini bilangan pokoknya kan setengah ya. Setengah itu kan berada di antara 0 dan 1. Sehingga kita bisa pastikan ini merupakan monoton turun. Nah, untuk monoton turun, kita tinggal ambil pangkatnya untuk menyelesaikannya. Ambil pangkatnya, tanda pertidaksamaannya dibalik. Ingat ya, untuk monoton turun, tanda pertidaksamaannya dibalik. Oke, setelah itu kita tinggal operasikan, berarti ini 9x dikurangi 8x lebih dari sama dengan min 10 dikurangi 6. Berarti x lebih dari sama dengan min 16. Sehingga kita bisa tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya adalah x, himpunan x sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan negatif 16. Oke, itu dia penyelesaian untuk soal yang pertama pada contoh 2. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua pada contoh 2. Perhatikan di sini. 1/7 pangkat 3x plus 1 lebih dari 1/343 pangkat 1/3x kuadrat min 3. Di sini ada bentuk kuadratnya deh ya pada pangkatnya. Tapi cara penyelesaiannya tetap sama ya. Kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. Jadi ini 1/7 pangkat 3x plus 1 kita tulis dulu.
lebih dari, nah 1/343 itu kan sama dengan 1/7 pangkat 3. Kita bisa ubah jadi bentuk seperti itu agar bilangan pokoknya menjadi sama. Nah, lihat bentuk ini, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkat dikalikan ya. 3 kali 1/3 hasilnya 1. Jadi di sini x kuadrat. 3 kali min 3 hasilnya min 9. Nah, ruas kiri, ruas kanan bilangan pokok sudah sama. Berarti kita tinggal cek apakah itu monoton naik atau monoton turun. 1/7 nilainya kurang dari 1 tapi lebih dari 0 ya. Berarti kita bisa pastikan bahwa ini merupakan monoton turun. Sehingga kita tinggal ambil pangkatnya, tanda pertidaksamaan dibalik. Nah, jika kalian menemukan bentuk x-nya atau variabelnya ada pangkatnya, ada bentuk kuadratnya, berarti untuk menyelesaikan bentuk itu kita arahkan dia ke pemfaktoran. Sehingga untuk bisa memfaktorkan kita harus jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Pindahkan semua ke kiri. Jadi min x kuadrat plus 3x plus 1 plus 9 kurang dari 0. Jadi min x kuadrat plus 3x plus 10 kurang dari 0. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan pemfaktoran, maka kita bisa ubah koefisien untuk x kuadrat ini menjadi bentuk positif. Caranya adalah kita mengalihkan kedua ruas dengan negatif ya. Jadi ini jadinya x kuadrat min 3x min 10 lebih dari 0. Ingat ya, mengalihkan dengan negatif, tanda balik. Sekarang kita tinggal faktorkan. Di faktornya x min 5, x plus 2. Kita cari masing-masing nilai x-nya, berarti untuk yang ini x min 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 5. Untuk bentuk yang ini x plus 2 sama dengan 0. Nilainya menjadi x sama dengan min 2. Setelah itu kita gunakan bantuan garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Tulis setiap nilai x yang kita dapatkan tadi pada garis bilangan. Setelah itu, kita bisa ambil titik uji di setiap daerah. Ini kita misalkan di sini ada 3 daerah ya, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3 di sini. Jadi di sini saya ambil titik ujinya itu di x sama dengan 0. Misal x sama dengan 0. Jadi daerah 2 yang diuji ya. Masukkan ke bentuk yang ini, bentuk yang terakhir. X min 5, x plus 2. Jadi tujuannya di sini adalah kita mengetahui nilai dari bentuk ini, apakah bernilai positif atau negatif. Ganti setiap x dengan 0. Jadinya 0 dikurangi 5, 0 ditambah 2. 0 min 5 hasilnya min 5. 0 tambah 2, 2. Jadi ini min 5 kan negatif, 2-nya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif. Kayaknya di daerah 2 itu nilainya negatif, daerah 1 positif, daerah 3 positif. Kembali lagi ke bentuk yang paling akhir. Ini tandanya lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti kita cari nilai-nilai yang positif. Jadi itu. Ini DP-nya ya. DP-nya ke arah nilai yang positif, sehingga jika kita tuliskan HP-nya, tuliskan di sini ya. HP-nya sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari min 2 atau
lebih dari 5. Ini HP-nya untuk soal kedua di contoh 2. Mari kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut. Diberikan 2 jenis ya, soal A dan soal B. Mari kita selesaikan satu persatu. Jadi untuk soal yang A, lihat tipenya ini, kita tidak bisa menyamakan bilangan pokok di ruas kiri maupun ruas kanan seperti yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Jika kita menemukan soal bentuk seperti ini, maka kita bisa melakukan pemisalan terlebih dahulu. Jadi ini lihat bentuknya. 5 pangkat 2x itu kan sebenarnya 5 pangkat x kuadrat. Ini tetap. Ya, jadi kan bentuknya seperti itu. Misalkan bentuk yang ada sekarang kita misalkan bentuk yang sejenis di sini ya, 5 pangkat x. Di sini ada ini juga 5 pangkat x. Pokoknya kita mengarahkan dia ke bentuk persamaan kuadrat nanti. Sehingga di sini kita bisa buat misal yang dimisalkan adalah 5 pangkat x-nya. 5 pangkat x misalkan p atau a atau terserah kalian ya memisalkan dengan variabel apa. Sehingga 5 pangkat x kuadrat ini kan jadinya p kuadrat dikurangi 6 kali p ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita perlu memfaktorkan untuk mencari nilai p-nya. Faktornya adalah p-1, p-5. Di faktor dari p kuadrat min 6p plus 5 adalah p-1, p-5. Kita cari nilai masing-masing untuk p. p-1 sama dengan 0. Berarti nilai p-nya sama dengan 1. Untuk yang ini, p-5 sama dengan 0. Berarti nilai p-nya sama dengan 5. Nah, seperti yang kita lakukan sebelumnya, ketika kita sudah mendapatkan nilai P, kita bisa gunakan bantuan garis bilangan. Tulis setiap nilai P yang kita dapatkan tadi ke dalam garis bilangan. 1 dan 5. Setelah ditulis, kita ambil salah satu nilai X untuk mencari tahu nilai dari masing-masing daerah, apakah nilainya positif atau negatif. Jadi misal yang diambil di sini adalah di daerah 1. Saya ambil nilai X sama dengan 0, masukkan ke persamaan terakhir. Berarti di sini p-1, p-5. Mohon maaf sebelumnya, di sini yang diambil nilai P-nya ya, bukan nilai X-nya. Diambil nilai P sama dengan 0. Berarti 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 5. Jadi ini hasilnya min 1, ya ini hasilnya min 5. Min kali min akan menghasilkan nilai positif. Berarti di daerah 1 nilainya positif. Daerah 2 negatif, daerah 3 positif kembali. Nah, yang diminta di soal sini kan yang lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah penyelesaian untuk P itu adalah daerah yang bernilai positif. Jadi penyelesaian untuk P-nya adalah P kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan 5. Nah, ini kan kita baru dapat P-nya, sedangkan bentuk penyelesaiannya adalah ketika kita mendapatkan nilai X-nya. Jadi tadi kita memisalkan 5 pangkat X itu sama dengan P. Sekarang kita tinggal ganti aja. Jadi 5 pangkat X kurang dari sama dengan 1. 5 pangkat X kurang dari sama dengan, kita buat bilangan pokoknya sama. 1 itu kan sama dengan 5 pangkat 0. Jadi X kurang dari sama dengan 0. Ini penyelesaian yang pertama. Kemudian untuk yang kedua,
5 pangkat X lebih dari sama dengan 5. Jadi 5 pangkat X itu lebih dari sama dengan 5 pangkat 1. X lebih dari sama dengan 1. Kita udah dapat penyelesaian yang kedua. Sehingga di sini kita bisa buat HP-nya. Himpunan penyelesaian sama dengan himpunan X. Sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Itu tadi penjelasan untuk contoh soal yang pertama. Pada contoh 3. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan contoh soal yang contoh 3 soal yang kedua. Untuk yang kedua, di sini pangkatnya itu lebih dari 1. Ada plus 2-nya. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu. Ini kan bentuknya sama dengan 3 pangkat min 2 kali 3 kuadrat. Kurangi 28 kali 3 pangkat min X ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Kurang X-nya ini tadi ya. Oke. Kita lanjutkan, berarti 3 pangkat min 2X itu kan sama artinya dengan 3 pangkat min X dikuadratkan. Kalikan 3 kuadrat itu 9, kurangi 28 kali 3 pangkat min X ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Sini bisa dilihat di depan ada 3 pangkat min X. Kemudian di sini juga ada bentuk 3 pangkat min X, sehingga kita bisa misalkan misal 3 pangkat min X itu sama dengan A misalkan ya, atau bentuk apapun terserah kalian. Sehingga di sini jadinya kan A kuadrat kali 9 dikurangi 28 kali A ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Jadi sekarang kita buat ke dalam bentuk umumnya dulu ya. Bisa kita pindahkan 9-nya ke depan. 9A kuadrat min 28A ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Sekarang kita buat ke dalam bentuk faktornya. Berarti ini akan menjadi 9A min 1 kali A min 3. Sehingga untuk yang ini kita cari nilai A-nya. 9A min 1 sama dengan 0. Jadi 9A sama dengan 1. A-nya sama dengan 1 per 9. Untuk yang kedua, A min 3 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya dengan bantuan garis bilangan. Taruh setiap nilai A pada garis bilangan. 1 per 9 dan 3. Sekarang bisa ambil, misal kita ambil nilai A sama dengan 0. Berarti 0 itu ada di daerah ini ya, daerah 1. 0 ada di daerah 1, berarti kita masukkan A sama dengan 0 itu ke persamaan, ke bentuk yang terakhir. Jadi 9 kali 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 3. 9 kali 0 kan 0, dikurangi 1 hasilnya min 1, 0 dikurangi 3, min 3. Min kali min hasilnya positif. Berarti di daerah 1 nilainya positif, daerah 2 negatif, daerah 3 positif lagi. Sekarang disoalkan yang minta kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 tentu daerah yang bernilai negatif. Berarti ini DP-nya di sini ya. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk DP-nya itu adalah A lebih dari sama dengan 1 per 9 kurang dari sama dengan 3. Ini baru dalam bentuk A. Kita kan perlunya dalam bentuk X. Sekarang ubah. Tadi A kan sama dengan 3 pangkat min X. Bisa kita ubah di sini 3 pangkat min X kurang dari sama dengan 3. 1 per 9.
Oke, setelah itu kita ubah agar bilangan pokoknya menjadi sama ya. 1/9 itu kan sama dengan 3 pangkat min 2. Ini 3 kan 3 pangkat 1. Nah, ketika bilangan pokok sudah sama, kita bisa ambil pangkatnya saja. Di sini min 2 kurang dari sama dengan min X kurang dari sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan, berarti kali negatif keseluruhan, berarti ini jadinya 2. Arah tandanya terbalik jadinya ya. Nah, ini penyelesaiannya, sehingga dalam bentuk bakunya, HP-nya kita bisa tulis himpunan X demikian sehingga yang kecilan turut di awal ya. Ini bentuk penulisan seperti ini, bentuk penulisan yang tidak baku. Jadi kalau kalian menulis yang bentuk bakunya, yang kecilan tulis duluan. X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 2. Jadi ini penyelesaian untuk bentuk soal kedua pada contoh 3. Nah, itu tadi ulasan mengenai pertidaksamaan eksponen. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi tersebut. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.